Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTuber, selamat datang kembali di channel ini. Semoga di awal tahun baru Masehi ini kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Iron Fist Season 1 episode keempat. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Di video sebelumnya, ketika Danny membuka jendela dan hendak masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba saja dia didorong oleh seseorang dari dalam ruang tersebut dan Danny pun terjatuh. Akhirnya Danny pun pingsan setelah tidak kuat lama bergelantungan di sebuah besi panjang. Setelah siuman, tiba-tiba saja Danny sudah berada di sebuah gedung apartemen milik Harold Mitchum. Ternyata Ward Mitchum lah yang mendorong Danny keluar dari jendela hingga terjatuh dan membawa Danny ke apartemen Harold Mitchum. Danny pun kaget dengan kemunculan Harold Mitchum karena Danny mengira Harold Mitchum sudah meninggal dunia. Danny pun bertanya kepada Harold Mitchum bagaimana Harold Mitchum bisa masih hidup. Harold Mitchum pun menceritakan kepada Danny bahwa dia didiagnosis menderita kanker tak lama setelah Danny Rand mengalami kecelakaan pesawat waktu itu. Kemudian ada orang yang mendatanginya dengan sebuah obat dan Harold Mitchum berutang kepada mereka. The Hand lah yang menyelamatkan Harold Mitchum dari kematian, tapi dengan syarat Harold Mitchum tidak bisa keluar dari gedung apartemen ini dan dia harus membantu The Hand dalam urusan apapun yang mereka minta. The Hand juga melarang Harold Mitchum untuk ketemu putrinya yaitu Joy Mitchum. Mendengar Danny adalah musuh utama dari The Hand, Harold Mitchum sangat bergembira sekali. Harold Mitchum pun berharap agar Danny dapat membantunya keluar dari kesepakatan yang mengerikan ini. Akan tetapi Danny mengatakan tidak bisa karena masih terganjal kasus di pengadilan dengan Ward Mitchum. Agar mendapat bantuan dari Danny, akhirnya Harold Mitchum pun meminta kepada Ward untuk menghapus semua gugatan tentang Danny dan memberikan semua haknya sebagai pewaris tunggal dari perusahaan Wonderland. Keesokan harinya, Ward dan Danny mengadakan jumpa pers yang menyatakan bahwa Danny secara resmi dinobatkan sebagai pemegang saham terbesar Rand Enterprise. Dan setelah acara jumpa pers selesai, Hogarth meminta Danny menandatangani perjanjian kerjasama seperti yang telah disepakati sebelumnya. Setelah video bertarungnya viral di internet dan dilihat oleh murid-muridnya, Colin Wing memanggil Daryl dan meminta maaf kepada Daryl karena seharusnya Colin Wing tidak bertarung di sana. Akan tetapi Daryl malah memuji Colin Wing bahwa yang dilakukan gurunya sangatlah keren. Daryl pun telah mengupload videonya di internet dengan harapan banyak orang yang akan belajar kungfu dengan Colin Wing. Tetapi Colin Wing masih ragu tentang bertarung demi uang, ragu antara melanggar kode etika Bushido dan kebutuhan. Di malam berikutnya, ternyata Colin Wing mendatangi kembali klub pertarungan bawah tanah dan kali ini tidak tanggung-tanggung. Colin Wing pun meminta 2 lawan 1 dan Colin Wing pun meminta syarat kepada pemimpin pertarungan. Apabila ia memenangkan pertarungan, Colin Wing meminta bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Akhirnya mereka bertarung dan Colin Wing pun memenangkan kembali pertarungannya. Sepulang dari kerjanya, Joy mengajak Danny jalan-jalan melihat pemandangan kota di malam hari. Dari pembicaraan keduanya diketahui ternyata Joy lah yang memberikan mangkuk keramik kepada Hogarth. Dan kemudian keduanya beristirahat di sebuah apartemen yang Danny sewa. Saat Danny sedang membuatkan minuman untuk Joy, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu dan Joy pun membukakan pintu tersebut. Tiba-tiba Joy menjerit minta tolong, ternyata ada sekelompok geng kapak yang mencoba menculik Joy. Danny pun menghajar kelompok geng kapak yang berusaha menculik Joy tersebut. Satu persatu anggota geng kapak itu pun tumbang semua. Geng kapak itu bernama Golden Sand. Saat sedang melepas lelah setelah bertarung, tiba-tiba saja Danny bersama Joy mendatangi Chikara Dojo milik Colin Wing, menanyakan tentang keberadaan Golden Sand, kelompok geng kapak yang baru saja menyerang Joy. Colin Wing pun memberitahu bahwa Golden Sand adalah nama samaran dari Yang Shikongsi. Kemudian Danny mencari sebuah restoran Cina yang dimaksud tadi. Setelah bertemu ketua Yang Shikongsi yaitu Yang Haiking, Danny mulai menanyakan mengapa orang-orang Anda berusaha menyerang Joy. Yang Haiking pun menjawab karena Joy Mitchum menghancurkan kesepakatan dari marga yang telah dia buat sebelumnya. Akhirnya Danny pun menjelaskan bahwa ada kelompok lain yang memaksa kami untuk membeli dermaga tersebut. Kelompok tersebut adalah The Hand. Mendengar nama The Hand disebut, Yang Haiking merasa ketakutan dan meminta kepada Danny untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Joy Mitchum.
Sekembalinya dari negosiasi dengan Yang Haiking, Dani melihat jari-jari tangan Kowloon terkilir. Dani pun berusaha membantu mengembalikan jari tangan Kowloon yang terkilir tadi. Dani mengatakan saat berada di gunung dia juga belajar ilmu itu. Meski terasa sakit tapi akhirnya sembuh juga. Malam harinya saat Harold Meachum berlatih tinju, tiba-tiba saja dia didatangi kelompok The Hand. The Hand merasa bangga kepada Harold Meachum karena telah berhasil mengamankan dermaganya. Dan sebagai hadiahnya, The Hand pun mengizinkannya untuk melihat putrinya melalui jendela. Saat sedang diperlihatkan putrinya yaitu Joy, Harold Meachum merasa bergembira sekali karena seumur-umur belum pernah melihat putrinya tumbuh dewasa. Saat melihat muka putrinya penuh lebam bekas pukulan, Harold Meachum pun marah besar dan meminta lagi kepada Madam Gao untuk membalaskan dendam siapa yang telah melukai putrinya. Kemudian Harold Meachum bersama anggota The Hand lainnya mendatangi kediaman Yang Shigongshi, kelompok geng kapak yang telah melukai Joe. Harold Meachum pun bertanya kepada mereka siapakah yang telah melukai Joe Meachum. Salah seorang pun maju dan tak lama kemudian Harold Meachum pun langsung menghunus pedangnya dan salah satu anggota geng kapak itu pun tewas seketika. Pagi harinya saat Dani sedang melatih ilmu kungfunya, tiba-tiba saja dia mendapat kiriman sebuah mangkok merah yang di dalamnya berisi sebuah kertas putih berlambang seekor naga. Dani pun penasaran dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita film Ironverse Season 1 episode keempat. Nantikan kelanjutan alur cerita film episode selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.